Ya, selamat siang buat teman-teman semua yang hadir di tempat ini maupun yang mengikuti ibadah secara online. Glad to see you again this week. Dan pada minggu ini kita akan membicarakan tema yang akan kita pelajari, yaitu berkenan di hadapan Tuhan. Hidup yang berkenan di hadapan Tuhan. Dan saya mau kasih judul sharing firman saya hari ini adalah The Way, sebuah jalan. The Way. Hidup yang berkenan di hadapan Tuhan artinya adalah hidup yang menyenangkan hati Tuhan. Hidup yang menyukakan hati Tuhan. Tuhan itu seorang pribadi, Tuhan punya perasaan. Kita aja manusia punya perasaan. Kita bisa ngalamin sedih, kita bisa ngalamin marah, kita bisa berasa senang. Dan Tuhan juga sama, dia adalah seseorang pribadi yang utuh. Dan dia juga punya perasaan, dia bisa berasa sedih, dia bisa berasa duka, dan dia juga bisa merasakan yang namanya senang. Dan hidup yang berkenan di hadapan Tuhan artinya adalah hidup yang menyenangkan hati Tuhan. Waktu Tuhan lihat kehidupan kita, Tuhan bisa lihat kita dengan senyum. Tuhan bisa lihat kita dengan tertawa karena dia bilang, wow, very good gitu ya. Hidupnya tuh kayaknya menyukakan hati Tuhan. Kalau kita misalnya jalan ke mall, kita lihat sebuah toko, di situ banyak sepatu misalnya. Pasti ada salah satu atau beberapa item yang rasanya itu makin kita lihat, kita itu suka sama hal itu, sama sepatu itu. Belum tentu semuanya, mungkin semua sepatu bagus, tapi mungkin hanya beberapa atau satu item, satu sepatu yang lebih bikin kita itu rasa suka, senang dengan hal itu. Begitu juga dengan kehidupan kita di hadapan Tuhan. Ada anak-anak yang memang Tuhan semua sayang, Tuhan semua kasihi. Tapi mungkin ada beberapa anak yang waktu Tuhan lihat hidup mereka, Tuhan itu lebih punya perasaan happy, senang ketika melihat kehidupan mereka. Lalu bagaimana sih hidup yang menyenangkan hati Tuhan? Pertanyaannya gitu kan, bagaimana hidup yang bikin Tuhan tuh happy? So simple banget. Hidup yang menyenangkan hati Tuhan itu artinya hidup yang mengikuti jalan-jalannya Tuhan, hidup yang follow Tuhan, hidup yang taat sama Tuhan, hidup yang percaya sama Tuhan, hidup yang mengandalkan Tuhan. Kalau kita lihat sebuah analogi antara anak dan orang tua di dalam kehidupan kita sehari-hari, kita tuh gampang banget lihat kalau orang tua itu bisa marah waktu anak-anaknya itu nggak patuh sama dia. Waktu anak-anaknya itu nggak follow orang tuanya. Selama pandemi ini saya dikasih Tuhan kesempatan untuk menemani sekolah anak saya yang berumur 7 tahun untuk sekolah online di rumah. Dan nggak jarang saya itu harus menemani dia waktu dia bikin tugas secara online. Jadi tugasnya kan sekarang udah nggak di paper lagi ya, tapi di aplikasi gitu. Dan seringkali momen-momen yang membuat saya kehilangan rasa senang, mood senang untuk bantuin dia bikin PR, bikin tugas, itu waktu saya lihat dia nggak mau follow saya. Jadi kan itu kalau aplikasi ya kadang kita nulis itu harus pakai capital letter, huruf besar atau huruf kecil atau tanda baca, itu kan sangat penting ya. Nah jadi kadangkala saya itu ada kasih instruksi sama anak saya untuk dia tuh pakai cara saya biar lebih cepat bikinnya. Mungkin pakai apa, tanda apa gitu. Tapi seringkali waktu dia mulai nggak mau follow instruksi saya, nggak mau ikutin apa yang saya suruh, misalnya saya bilang, Dek kamu harus ini langsung jawab nomor 1, langsung bikin ini, ketik ini. Tapi dia nggak follow, tapi dia berlama-lama, dia mulai mainin font, malah dia mau ganti warna-warna, itu bikin saya tuh nggak happy, bikin saya tuh nggak senang. Sesimpel itu, kalau kita ikut Tuhan, follow instruksinya Tuhan, firman Tuhan, taat sama Tuhan, itu bikin Tuhan senang. Tapi waktu kita ninggalin jalan-jalannya Tuhan, kita nggak taat sama Tuhan, kita mulai keluar dari apa yang Tuhan minta sama kita, itulah yang bikin Tuhan nggak berasa senang dan hidup kita nggak jadi berkenan sama Tuhan. Sebuah pilihan yang sederhana buat setiap kita, apakah kita hidup mau bikin Tuhan senang, senyum, atau kita mau bikin Tuhan itu malah berasa sad, sedih.
Sebuah pilihan yang sederhana. Tapi sebenarnya pilihan yang benar itu ya waktu kita punya hidup yang berkenan sama Tuhan. Pilihan yang benar tentu saja waktu kita bikin senang Tuhan. Masalahnya pilihan seperti ini pada zaman sekarang, khususnya di generasi milenial seperti kita semua, mungkin ini bukan pilihan yang hype, bukan pilihan yang menjadi viral, bukan pilihan yang kekinian. Kita merasa pilihan ini malah justru kita nggak berasa apa-apa, kita lupain akan pilihan ini. Ini baru bulan Februari dan di awal tahun biasanya setiap kita punya mimpi, kita merancangkan mimpi, goals, tujuan yang akan kita capai di sepanjang tahun 2021. Kita catat, kita mau di pekerjaan, mau naik jenjang karir, kita mau naik gaji misalnya, atau kita di sekolah, atau kita punya goals untuk relationship kita, kita udah mulai pengen coba cari nih calon suami atau istri kita. Banyak hal sekali yang dirancangkan, yang dibuat untuk sepanjang tahun 2021 ini. Tapi kita lihat kalau kita cross check diri kita sendiri, apakah kita sempat memikirkan ada 1 detik aja waktu pergantian tahun atau baru hari-hari pertama kita ada mikirin, hidup aku tahun ini mau menyenangkan Tuhan. Hidup aku tahun ini mau berkenan sama Tuhan. Boleh kita coba ingat-ingat saat ini beberapa menit ke depan, kita ada nggak sih punya wish kayak gitu? Meskipun pilihan ini tidak viral, meskipun ini bukan pilihan yang orang kebanyakan ambil, tapi percayalah bahwa untuk hidup menyenangkan hati Tuhan itu pilihan yang sangat tepat. Boleh dibuka slide-nya? Next ya. Pilihan atau keputusan untuk hidup berkenan bagi Tuhan, khususnya di masa sulit, seperti sekarang di masa yang tidak menentu, adalah pilihan dan keputusan yang sangat tepat dan sangat baik untuk kita semua. Katakan amin. Terlebih lagi waktu pandemi sekarang terjadi, semuanya nggak serba pasti. Kita nggak bisa predik apa-apa. Kita bisa predik, tapi nggak tahu benar apa enggak akan kejadian. Masa-masanya makin sulit, hari demi hari ketika pandemi terjadi, makin sulit. Kita makin kehilangan arah, kita makin kehilangan pegangan. Tapi justru kenapa di masa sulit yang seperti sekarang, banyak anak-anak muda justru nggak mau coba untuk memilih hidup berkenan di hadapan Tuhan. Padahal kebenarannya bahwa setiap keputusan, pilihan kita untuk kita hidup menyenangkan Tuhan itu adalah pilihan yang tepat dan sangat baik. Why? Kenapa ini merupakan pilihan yang tepat? Kenapa ini merupakan pilihan yang sangat baik buat kita? Beberapa menit ke depan saya akan mencoba menawarkan kepada teman-teman semua beberapa keuntungan. Kita buka dulu di Yohanes 14 ayat 5. Saya bacakan buat kita semua. Kata Thomas kepadanya, Tuhan, kami tidak tahu jalan kemana engkau pergi, jadi bagaimana kami tahu jalan ke situ? Pertanyaan Thomas ini menggambarkan sebuah unknown ya. Dia tidak tahu kemana Tuhan itu mau pergi. Jadi sebelumnya itu ada sebuah percakapan, Tuhan itu bilang kalau dia itu pergi untuk menyiapkan tempat buat mereka. Pergi lebih dahulu. Tapi di situ Thomas punya keraguan karena dia nggak pernah lihat tempat itu. Dia tidak tahu. Itu unknown area, unknown pembicaraan yang dia nggak pernah bahas. Dan di situ Thomas ada dalam sebuah ketidaktahuan. Bukankah hidup kita saat-saat ini juga seperti ada di tempat yang kita itu serba nggak tahu. Kita nggak pernah tahu sampai kapan kita akan pakai masker. Kita nggak pernah tahu sampai kapan kita akan sekolah atau kuliah secara online dari rumah. Kita nggak akan pernah tahu waktu kita lamar-lamar kerja sekarang. Kita nggak pernah tahu kapan kita bisa dapetin job itu. Kita nggak pernah tahu COVID-19 akan berakhir atau enggak. Nggak ada yang tahu. Atau mungkin waktu sekarang kita ngalamin sebuah penyakit, kita nggak pernah tahu penyakit itu kapan akan pergi dari tubuh kita. We don't know anything. Kita nggak tahu apa-apa.
Di dalam sebuah ketidakpastian, di dalam sebuah ketidaktahuan yang seperti Thomas rasakan, apa yang Tuhan katakan? Kita baca ayat selanjutnya. Yohanes 14 ayat 6. Akulah jalan, kebenaran, dan hidup, kata Tuhan. Kata Yesus kepadanya, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Ternyata di dalam sebuah ketidaktahuan, kondisi ketidaktahuan, di dalam sebuah situasi yang kita nggak pasti, apa yang Tuhan jawab? Tuhan cuma bilang, I am the way, the truth, and the life. Tuhan menawarkan sebuah jalan, dan jalan itu adalah Tuhan sendiri. Yang Tuhan maksud sebuah jalan adalah Tuhan sendiri. Hidup kita nggak asing lagi, kita selalu dengar life is a journey. Hidup adalah sebuah jalan. Dan sekarang kita menghadapi, kita tuh seperti ada di jalan yang kita nggak tahu arahnya itu akan kemana ujungnya. Destinasinya kita nggak tahu. Kita mungkin ada di jalan itu tapi kita nggak pernah tahu apa yang ada di depan. Tetapi Tuhan bilang, I am the way, the truth, and the life. Jalan yang Tuhan tawarkan itu adalah jalan menuju kebenaran, jalan menuju kehidupan, jalan yang pasti. Tuhan berkata juga di ayat yang lain bahwa Dia itu I am Alpha dan Omega. Akulah yang awal dan yang akhir. Hidup kita ini sebuah jalan. Kita itu jalan dari sebuah titik ke titik yang lain. Titik kelahiran, titik di mana kita menjalani kehidupan kita sehari-hari. Nanti kita akan sampai suatu hari di titik yang namanya titik kematian. Dan kita juga akan berpindah dari titik kematian kepada sebuah titik yang namanya titik kehidupan yang kekal. Dan gak ada yang tahu kapan kita meninggal, kapan kita akan ke surga, atau mungkin dari kita nggak tahu waktu kita mati kita itu ke surga atau kemana gitu. Gak pasti, tapi Tuhan berjanji, waktu Tuhan janji I am the way, Dia adalah sebuah jalan dari titik yang satu ke titik yang lain, tapi Dia pasti, dan pastinya itu titik yang Dia tawarkan terakhir itu adalah titik menuju kehidupan. Katakan amin. Ini kabar baik buat kita semua, karena di situasi yang nggak menentu ini kita kadang bingung, kita curious, kita bertanya-tanya, apalagi anak muda ya, sekarang tuh banyak banget kritis, banyak bertanya-tanya. Tapi satu hal yang pasti bahwa Tuhan itu jalan untuk sebuah kepastian. Next slide. Poin yang pertama yang saya mau sampaikan yang bisa jadi mungkin tawaran buat kita semua untuk kita hidup berkenan sama Tuhan. Hidup berkenan bagi Tuhan memberikan kita yang namanya kepastian. Tapi seringkali balik lagi ya, kita itu udah tahu nih jalan pasti yang menuju kehidupan tuh apa? Siapa? Yesus. Tapi seringkali kita jadi orang yang lebih sotoy gitu ya kalau kata orang. Kita jadi anak-anak muda yang lebih so tahu. Kita punya pilihan sendiri. Kita udah tahu jalan yang untuk selamat, untuk kita punya kepastian yang baik itu apa, tapi kita sotoy, kita punya jalan yang lain. Misalnya teman-teman pernah pergi ke sebuah tempat dan teman-teman menggunakan aplikasi, mungkin Google Maps atau Waze, udah ditunjukin jalan menuju misalnya PIK misalnya ya. Tapi teman-teman pilih jalan lain yang gak ditunjukin sama Waze itu gitu. Banyak orang yang begitu sama hidupnya. Udah tahu jalan yang pasti, jalan yang benar, tapi sangat disayangkan mereka itu punya ketentuan sendiri, mereka punya pilihan sendiri. Tahun ini lebih pikirin pokoknya untuk dapat jenjang karir yang lebih tinggi, gue mesti begini, kerja sampai habis-habisan, weekend juga gue harus korbanin, gue harus ninggalin ibadah. Mereka punya cara sendiri, padahal yang Tuhan ajarkan adalah just follow me, because I am the way. Hanya ikutin Tuhan. Ikutin Tuhan itu artinya benar-benar ikutin setiap apa yang Tuhan minta gitu. Nggak banyak karena pilihan-pilihan itu yang egois, yang hanya ya udah pilihan asal, orang-orang tersebut harus membayar harga lebih.
Slide-nya. Harga yang harus dibayar untuk melewati jalan yang salah itu sangat mahal dan sangat merugikan. Ini adalah sebuah kebenaran di dunia nyata maupun secara spiritual, perjalanan rohani kita. Ini adalah sebuah kebenaran yang mutlak bahwa harga yang dibayar untuk melewati jalan yang salah itu sangat mahal dan merugikan. Kita bisa rugi yang namanya waktu, kita bisa rugi yang namanya kalau secara kita lagi jalan-jalan, kita rugi bensin kita, bahan bakar kita, energi kita rugi yang namanya tenaga kita rugi waktu kita justru harus ngalamin bahaya-bahaya karena kita salah jalan. Saya punya pengalaman, waktu itu kita beberapa tahun yang lalu pernah jalan-jalan ke Jawa naik mobil. Nah di perjalanan pulang, waktu itu kita ikutin yang namanya GPS, tapi mungkin beberapa itu udah sekitar 5 tahun atau 7 tahun yang lalu ya, saya lupa. Tapi Kianda udah lahir, mungkin 5 tahun yang lalu, mungkin itu belum sempurna, aplikasi map-nya itu belum sempurna. Jadi waktu kita pulang dari Jawa mau menuju ke Jakarta, kita itu tinggal ngikutin dia, entah kenapa lah pokoknya ada something terjadi di aplikasi itu sehingga kita itu dibawa ke sebuah jalan yang benar-benar luar biasa, kita nggak bayangin sebelumnya kita akan jalan situ. Kita masuk ke sebuah kampungnya itu benar-benar kampung, bingung, mobil juga bisa masuk situ, gimana keluarnya lagi juga bingung sekali. Tapi kita nggak tahu jalan, jadi kita cuman lihat situ, kita masuk dan ternyata saat itu keadaannya mungkin hujan juga, hujannya gede sekali kayak beberapa hari kemarin ya. Lalu bikin daerah itu banjir dan kita itu pakai mobil biasa yang bukan tinggi-tinggi banget. Tapi itu membuat perjalanan yang sangat momen berkesan banget buat kita dan kita itu takutnya setengah ampun waktu kita nyampe di kampung itu. Kita mau balik mundur juga nggak bisa, kita mau terus tiba-tiba juga kalau saya nggak salah ingat ada masjid juga mereka lagi ada acara, kita nggak bisa lewatin. Banjir, belum gelapnya, dan waktu itu yang paling kita takutin karena Kiandra itu masih kecil sekali, masih bayi dan kita nggak punya suster, kita nggak punya pembantu, kita bingung sekali lah terjebak dalam keadaan seperti itu. Dan itu pengalaman itu membuat kita itu semakin lama sampainya, akhirnya puji Tuhan kita bisa keluar dari titik itu, tapi benar-benar rugi banget secara waktu. Dari Jawa ke Jakarta kalau jalan tol mulus aja kayak sekarang ya, itu udah lama buat seorang bayi. Apalagi saat itu kita mesti nyasar dulu lah gitu. Jadi kita udah rugi waktu, kita rugi bensin kita rugi energi kita. Sama dan mengikuti Tuhan, mengikuti jalan Tuhan. Kalau kita nggak benar-benar biarin diri kita itu ada di jalan Tuhan dan kita mau kesana kesini, nyimpang kanan, nyimpang kiri, kita mau nyasar-nyasar dulu, mau main-main dulu, mau keliling-keliling dulu, teman-teman akan rugi yang namanya waktu kalian, masa muda kalian, teman-teman kehilangan energi kalian, teman-teman kehilangan yang namanya tenaga kalian. Bahkan waktu teman-teman mungkin salah pilih jalan, itu juga membuat teman-teman dalam bahaya. Kalau jalannya Tuhan itu buat setiap anak muda itu tidak boleh pacaran sembarangan, gak boleh pacaran gak kudus, tapi teman-teman pilih jalan menyimpang dan teman-teman asal pacaran juga jalanin yang gak kudus, akan ada bahaya yang teman-teman mungkin gak tahu apakah bisa keluar dari bahaya itu. Think of it. Next. Hal kedua, hidup berkenan bagi Tuhan memberikan kita perlindungan. Kalau yang pertama tadi memberikan kepastian, keamanan yang nantinya itu kita akan menerima hal yang baik. Tapi yang kedua ini hidup berkenan bagi Tuhan memberikan kita perlindungan. Berbicara jalan-jalannya Tuhan memang tidak mudah. Kadang itu juga banyak lubang, banyak kubangan, banyak tantangan, banyak gajrukan gitu ya. Bicara jalannya Tuhan tuh nggak selalu mulus. Tetapi Tuhan janjikan yang namanya perlindungan di dalam jalannya.
Saya mau kita coba berimajinasi, melihat sebuah story seseorang yang kita juga pasti tahu, di mana seorang ini mengalami perjalanan yang tidak biasa, tidak dialami sama orang lain. Dia mengalami perjalanan bersama dengan Tuhan, bahkan waktu dia bayi. Perjalanan yang gak biasa, tapi kita akan lihat perlindungan Tuhan buat bayi ini. Kita buka di Keluaran 2 ayat 1-3. Saya lupa ada suruh orang bacain, jadi saya baca sendiri ya. Seorang laki-laki dari keluarga Lewi kawin dengan seorang perempuan Lewi, lalu mengandunglah ia dan melahirkan seorang anak laki-laki. Ketika dilihatnya bahwa anak itu cantik, cantik ini dalam bahasa aslinya itu good ya, bukan cantik kayak karena dia wanita atau dia apa. Dia ini bayi laki-laki tapi good, special boy. Disembunyikan 3 bulan lamanya, tetapi ia tidak dapat menyembunyikannya lebih lama lagi, sebab itu diambilnya sebuah peti pandan dan dipakainya dengan gala-gala dan ter. Diletakkan bayi itu di dalamnya dan ditaruhnya peti itu di tengah-tengah teberau di tepi sungai Nil. Tahu ya siapa ini? Dia adalah Musa, bayi Musa. Teman-teman, ternyata waktu kecil, waktu bayi, Musa itu punya perjalanan yang tidak biasa dengan Tuhan. Ketika bayi-bayi mungkin lahir, sebulan, 2 bulan, asik-asikan di rumah sama orang tuanya, disayang-sayang. Tapi ada satu momen di mana Musa itu justru waktu itu harus dibawa kabur, dilindungi karena dia mau dibunuh. Pada saat itu, raja ingin membunuh setiap anak-anak laki-laki yang lahir. Awalnya sih disimpan baik-baik sama papa mamanya, 3 bulan. Tapi bayi itu terus bertumbuh, bayi itu berkembang, dan mereka rasa sebagai orang tua, they cannot hide him again. Mereka nggak bisa sembunyiin bayi ini lagi. Mereka harus pikirin cara untuk bayi ini bisa selamat dengan cara yang lain. Jadinya bayi Musa ini ditaruh di sebuah basket keranjang yang dipersiapkan dan dikasih yang namanya tadi apa? Gala-gala dan ter. Gala-gala dan ter ini berbicara waterproofing, supaya keranjangnya ini nggak bocor, nggak kemasukan air. Nah, jadi bayi Musa ini harus mengalami perjalanan di atas air sungai Nil. Kalau teman-teman search, sungai Nil itu besar. Kalau bayi keranjang kecil taruh di sungai itu banyak hal yang bisa terjadi. Mungkin aja memang air di sungai itu nggak akan kayak ombak gimana-gimana di laut, tapi banyak hal juga yang akan bisa terjadi di sungai Nil. Tapi saat itu, meskipun Musa mengalami yang namanya perjalanan yang tidak pasti di atas air, perjalanan yang membahayakan juga buat seorang bayi, tapi Musa mengalami yang namanya perlindungan dari Tuhan. Bayi 3 bulan ya, itu udah bisa nendang-nendang. Bayangkan kalau keranjangnya waktu itu Musa tendang lebih kenceng aja dan keranjangnya itu bisa terbalik, siapa yang tahu? Meskipun mungkin saat itu memang ada kakaknya yang mengawasi dari jauh, dari sisi lain kehidupan Musa. Tapi Musa mengalami sebuah perjalanan yang ketidakpastiannya itu juga dia ada. Ketidaktahuannya juga dia ada. Seorang bayi tahu apa? Di atas sungai. Kita punya anak bayi ya, punya adik, ponakan, taruh di kolam renang, cuman pakai ban aja kita kayaknya ninggalin juga nggak bisa. Kita harus ada di samping dia benar gitu, buat kita jagain dia nggak kebalik atau apa. Tapi di perjalanan Musa, Tuhan punya sesuatu untuk melindungi jalan-jalannya Musa sampai dia bisa sampai ke tangan putri Firaun akhirannya. Apa sih yang saya mau coba lihat di perjalanan Musa ini? Di situ dikatakan Musa itu ditaruh yang namanya di keranjang, dan keranjang itu ada peti pandan terbuat dari waterproofing juga. Musa ini dikasih batasan sama Tuhan. Keranjang ini ibaratnya batasan buat Musa. Musa nggak bisa guling-guling, Musa nggak bisa berbuat apa-apa. Ada batasan yang mungkin bikin dia tuh sempit, nggak enak. Tapi percaya bahwa batasan yang
ada di sekeliling Musa, yaitu keranjangnya dia, itu justru membuat dia aman pada saat itu. Dalam kehidupan kita, anak-anak muda, banyak batasan-batasan, aturan-aturan yang Tuhan beri dalam kehidupan kita. Dan itu akan menjaga kita, itu akan melindungi kita dari bahaya yang kita nggak bisa handle. Slide-nya boleh dibuka. Keranjang itu melindungi bayi Musa untuk Musa tidak mengalami bahaya tenggelam. Siapa bayi yang bisa handle air di sekeliling dia waktu dia belum bisa berenang? Batasan dan aturan kita, aturan Tuhan, di jalannya Tuhan berguna untuk melindungi kita dari bahaya yang kita mungkin gak bisa handle. Bisa aja ada semak-semak binatang, ada arus air yang gak menentu, daun-daun juga yang mungkin waktu itu tajam-tajam, bisa bikin dia gatel. Tapi batasan keranjang yang Tuhan taruh buat Musa, itu membuat Musa terlindungi. Kita ditawarkan begitu banyak batasan. Oh, kamu anak muda, kamu coba taat sama orang tua kamu. Orang tua kamu bilang jangan kelayapan, jangan pulang malam, jangan hati-hati kalau naik motor harus pakai helm. Itu batasan-batasan yang gunanya melindungi kita. Bayangkan kalau kita nggak turutin batasan-batasan itu, kita di dalam bahaya, mungkin kita bisa kecelakaan. Siapa yang bisa handle kecelakaan kalau kepalanya sampai bocor? Batasan-batasan yang Tuhan taruh dalam hidup kita melalui orang-orang sekeliling kita, itu untuk melindungi kita. Yang kita harus lakukan adalah kita hidup berkenan, kita ada di dalam jalannya Tuhan. Musa tetap ada di dalam perjalanan sama Tuhan di air, tapi dia juga punya batasan yang dikasih Tuhan untuk melindungi Musa. Ada lagi ayatnya, boleh dibuka? Keluaran 2 ayat 6, lalu ketika dibukanya keranjang itu, saya nggak tahu apa yang dibuka keranjangnya atau kayak ada kain, mungkin bayi kan nggak mungkin ya, nggak pakai baju, mungkin dikasih kain gitu ya. Ketika dibukanya dilihatnya bayi itu dan tampaklah anak itu menangis, ini sudah nyampe di tangan putri Firaun menemukan Musa. Sehingga belas kasihanlah ia kepadanya dan berkata, tentulah ia adalah bayi orang Ibrani. Putri Firaun waktu lihat bayi Musa, dia tahu kalau ini tuh bukan bayi orang Mesir, ini tuh bayi orang Ibrani. Kita coba berimajinasi, mungkin apa sih yang membuat Musa ini bisa dikenal sebagai bayi orang Ibrani? Apakah mukanya memang ada beda face-nya gimana gitu ya? Tapi kemungkinan bayi itu kan pasti ditutupin sama kain ya. Dan kemungkinan memang ada sebuah penelitian yang berkata kalau motif-motif kain orang Ibrani itu memang coraknya khusus, spesial, digambar secara spesial. Ada pattern, ada pola khusus yang tertera di diri Musa, di baju Musa. Dan jangan lupa tadi di ayat pertama kita tahu bahwa Musa ini anak seorang Lewi. Dan orang-orang Lewi itu menyunatkan anaknya waktu anaknya lahir. Jadi mungkin waktu dilihat, oh ternyata ini anak yang bersunat dan ini adalah bayi orang Ibrani. Apa yang saya mau ambil dari ayat ini? Dalam diri kita juga ada identitas yang Tuhan taruh, Tuhan tempelin di diri kita. Ada pola-pola, ada sentuhan-sentuhan tangan Tuhan yang Tuhan taruh di dalam diri kita. Value-value-nya Tuhan, kamu ini anak Tuhan, kamu ini orang Kristen mungkin, kamu ini aku kasihi, aku sayang, nilai-nilai seperti itu, value-value yang Tuhan kasih dalam diri kita, itu yang akan juga melindungi kita sampai ke tujuan yang aman, yang Tuhan memang sudah tetapkan. Waktu Musa dilihat bahwa itu adalah bayi Ibrani, putri Firaun dengan belas kasihan yang begitu besar, dia ambil Musa, dia tarik Musa keluar dari air itu dan dia mengangkatnya sebagai anak. Bukan sebuah hal yang kita nggak tahu,
Ternyata waktu itu Musa akhirnya dirawat, digedein, dilatih segala macam skill sebagai anaknya putri Firaun, dan Musa lah yang Tuhan pakai untuk menyelamatkan, membantu bangsa Israel keluar dari Mesir. Perjalanan Tuhan gak mudah, tapi itu dipersiapkan untuk Musa harus bisa jadi berkat buat orang lain. Suatu kali suami saya pernah ikut off-road di luar negeri ya, dia pernah ikut, dikasih kesempatan mengendari off-road. Biasa kan jalannya tuh banyak goncangan segala macam. Putaran pertama itu sangat enak, fun. Wah, dia kan seneng juga nyetir ya. Buat dia seru banget. Dikasih, dia nyetir, lalu ada satu orang trainer, satu orang penjaga di samping dia untuk nemenin dia. Dan waktu putaran pertama kayaknya enak gitu ya, jalannya enak. Tapi ternyata di tengah-tengah perjalanan, seperti yang masukin perputaran kedua, tiba-tiba mata dia harus ditutup sama sebuah kain. Katanya mungkin biar sensasinya beda gitu. Nah saat itu, ya udah dia nurut aja, dia juga pengen nyobain kali ya sensasinya. Jadi dia tutup matanya dan dia tetap disuruh nyetir, menikmati itu rute perjalanan itu gitu. Kalau bayangkan kalau misalnya di sebelahnya itu nggak ada yang trainer, nggak ada guide yang ngebisikin dia, belok, lurus, kanan, kiri, berhenti dulu, tancap gas, rem dikit. Kalau nggak ada yang bilang kayak gitu, dia bisa amsyong. Tapi karena dia follow the instruction, guide-nya itu, jadi meskipun jalanannya tidak mudah, jalanannya banyak tantangan, akhirnya dia sangat menikmati perjalanan itu dan dia bisa sampai ke titik awal mereka waktu itu berangkat. Bukankah hidup kita mengikuti Tuhan juga seperti yang digambarkan sama perjalanan suami saya itu waktu dia off-road. Kadang kita ikut Tuhan awalnya seru, enak, menyenangkan, it's so fun. Benar-benar kita bisa enjoy. Tapi ternyata di tengah jalan kita nemuin yang namanya satu level tantangan yang lebih berat lagi ketika mata kita ditutup. Kita matanya ditutup, kita ikut Tuhan, tapi kita nggak bisa ngeliat apa-apa. Kita nggak bisa nikmatin perjalanan karena mata kita ditutup, kita nggak bisa lihat. Ngikut Tuhan ini harus buat apa lagi, harus kemana. Banyak ketidaktahuan yang kita hadapin. Tapi ada satu orang yang ada di samping kita, guide beside us yang akan memandu kita. Guide kita akan ngomong, ayo kamu kesini, ayo kamu jalan aja, ayo kamu kerja aja yang baik, kamu rajin aja, kamu jangan malas, kamu tetap bangun pagi, kamu tetap cari Tuhan, berdoa, pagi-pagi cari Tuhan, baca Alkitab. Akan ada suara Tuhan yang meng-guide kita selama perjalanan itu. Dan meskipun jalannya sulit, meskipun teman-teman pontang-panting cari kerja di zaman sekarang, tapi kalau teman-teman ikut suara Tuhan, you will enjoy the trip. Kalian akan enjoy perjalanan itu meskipun tidak mudah. Katakan amin. Satu hal yang saya pegang ya, dalam hidup saya, bahwa kebenaran bahwa apapun yang saya harus lewatin, pokoknya satu prinsip saya nggak boleh lepasin Tuhan. I need to walk all the things with God. Saya harus jalan sama Tuhan, mau ngadepin apa, masalah A, B, C, D, sampai Z mungkin masalahnya. But satu prinsip yang kayaknya tuh memang Tuhan udah ajarin saya juga, saya nggak boleh lepasin Tuhan. Saya harus follow suaranya Tuhan. Next slide. God values protects you. Remember this. God values protects you. Firman Tuhan, nilai-nilainya Tuhan bukan mau buat kita susah. Nilai-nilainya Tuhan bukan mau buat kita menderita. Tapi nilai-nilainya Tuhan, kebenaran-kebenaran Tuhan, itulah yang akan melindungi kita. Satu kejadian lagi saya pengen share sedikit sama teman-teman. Waktu itu juga suami saya diizinkan untuk nyobain trial mobil canggih Mercedes-Benz. Saya sih belum pernah di sebuah showroom waktu itu di luar negeri. Di situ dia dikasih coba trial untuk melewati sebuah sirkuit dengan mobil yang berteknologi tinggi itu. Tapi sirkuitnya itu basah, genangan tinggi gitu.
Tapi ada guide juga di sebelahnya yang akan memberikan instruksi sama dia, what should he do? What should he does? Dia mungkin nggak tahu, baru pertama kali juga mungkin ya, nggak tahu ngerasain mercy, bagaimana harus ini. Sebagai driver di Jakarta tentunya dia canggih sekali, jago sekali. Tapi untuk seperti itu, di sirkuit seperti itu, mungkin dia belum pernah. Tapi yang dia lakukan adalah dia just trust siapa yang ngomong di sebelah dia. Kamu harus ngapain gini-gini. Dan ternyata waktu dia lakukan, wow, itu sangat menyenangkan. Itu sangat-sangat bikin dia itu enjoy. Bahkan ketagihan nggak? Ikut Tuhan jalanannya bisa banyak tantangan, banyak lubang, tapi ada suara Tuhan di samping kita yang akan bantu kita ngelewatinnya dengan penuh perlindungan. Gak akan terjadi apa-apa. Di sirkuit itu dia tancap gas segala macam, gak terjadi apa-apa. Mobil yang dibuat juga udah teknologinya sedemikian rupa, diciptain sampai dia itu gak akan kena bahaya. Tuhan mempersiapkan keranjang, Tuhan mempersiapkan sebuah tempat untuk kita berjalan bersama dia, itu kita gak akan kena bahaya kok. Yang terakhir, hal yang ketiga, hidup berkenan bagi Tuhan memberikan kita akses. Ayatnya, karena pada orang yang dikenannya, ia mengaruniakan hikmat, pengetahuan, dan kesukaan. Tetapi orang berdosa ditugaskannya untuk menghimpun dan menimbun sesuatu yang kemudian harus diberikannya kepada orang yang dikenan Allah. Ini pun kesia-siaan dan usaha menjaring angin. Katanya kalau orang yang dikenan Tuhan, itu Tuhan akan karuniakan yang namanya hikmat. Bukankah hari-hari ini kita benar-benar butuh yang namanya hikmat daripada Tuhan? Apa yang harus kita lakukan hari demi hari? Kita harus ngapain di kerjaan, sama keluarga, sama hubungan-hubungan yang kita punya. Hikmat itu sangat penting. Dan Tuhan akan kasih hikmat sama orang-orang yang mau follow jalannya Tuhan. Sama orang-orang yang mau nyenengin hati Tuhan. Sama anak-anak muda yang pengen setiap hari bangun tidur, I want to make you smile. Tuhan kasih hikmat, Tuhan kasih yang namanya pengetahuan, Tuhan kasih yang namanya kesukaan buat setiap orang yang dikenan sama Tuhan. Kita tahu ada seorang yang bernama Henok, ya, sebuah tokoh yang Tuhan angkat dia tanpa dia harus mengalami yang namanya kematian. Oh, kita semua takut yang namanya kematian. Orang kayaknya agak risih kalau ditanya kematian atau mungkin diprediksi matinya kapan, ngalamin matinya juga gimana, apa perlu sakit, apa perlu apa. Tapi Henok mengalami privilege dari Tuhan, dia tidak perlu mengalami yang namanya kematian, tapi dia bisa langsung pergi ke Tuhan, dia bisa langsung bersama Tuhan. Dia mengalami karunia dari Tuhan, kesukaan yang diberikan dalam kehidupan dia. Dan juga tokoh yang udah gak asing lagi siapa yang berkenan, yaitu Daud. Apa yang Daud punya? Dia punya tahta, dia punya keluarga, istri yang banyak. Dia punya kekuasaan, otoritas, kemenangan demi kemenangan di setiap perang yang dia harus hadapi. Tapi jangan lupa ternyata hal-hal itu, idaman-idaman itu, target-target kita juga itu dia dapat karena dia adalah orang yang berkenan di hadapan Tuhan. Orang yang menyukakan hati Tuhan. Hidup berkenan di hadapan Tuhan akan memberikan berkat, akses yang dibuka lebar-lebar buat setiap kita anak-anak muda. Sering kita dengar ya sebagai penutup, sering kita dengar kalau kita nih mau ketemu sama orang yang penting, mungkin pejabat gitu ya. Kita selalu dikasih, kita izin dulu ya, kan ketemu pejabat nggak mudah, nggak gampang ya. Kita bilang orang penting nih, mungkin kita ngomong ke asistennya, sekretarisnya, PA-nya, kita bilang, boleh nggak ya saya diperkenankan untuk ketemu nih sama Bapak A gitu.
kita pengen disetujui, diberikan persetujuan, diperbolehkan, diperkenankan untuk kita tuh ketemu sama dia. Dia harus atur jadwal, lalu kemudian asistennya kembali menghubungi kita dan dia bilang, oke, Ibu, Saudari Tania ya, bisa bertemu dengan Bapak A. Ini jamnya segini, tapi Anda diperkenankan misalnya memakai baju apa, harus jam berapa. Dan waktu seorang Tania berjalan masuk ke ruangan Bapak yang penting itu, saya diperkenankan masuk. Silakan Ibu, kamu diperkenankan masuk. Wah, saya bisa punya akses untuk saya bicara banyak, saya bisa tanya, saya bisa ngobrol, saya bisa menikmati mungkin minuman atau hidangan yang dia sajikan. Waktu hidup kita berkenan di hadapan Tuhan, akan ada akses pintu-pintu yang Tuhan bukakan buat setiap kita. Akan ada berkat-berkat yang kita nggak bayangkan, melebihi yang kita bayangkan yang akan kita terima. Kalau penawarannya tadi 3 itu begitu luar biasa, yang pertama hidup berkenan sama Tuhan bawa kepastian, yang kedua hidup berkenan sama Tuhan bawa perlindungan buat hidup kita, yang ketiga kalau kita berkenan sama Tuhan kita dapat banyak berkat. So why not kita nggak pilih Tuhan sebagai jalan untuk kita menerima itu semua? Why not anak-anak muda, ketika kalian tahu bahwa jalan menuju kepastian, jalan menuju perlindungan, jalan menuju berkat-berkat yang kalian impikan dari kecil, itu Tuhan, why not kalian gak pilih itu? Pilih Tuhan sebagai jalan kehidupan kita, pilih Tuhan sebagai pegangan kita. Kita bisa berkenan, kita bisa menyenangkan hati Tuhan, ternyata itu jalan yang sangat enak. Itu jalan yang sangat menyenangkan. Selesai firman Tuhan hari ini.